Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info 3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan bedah standar akreditasi khususnya pada bab 5.2, yaitu terkait dengan program manajemen resiko. Oke, sebelumnya kita baca dulu maksud dan tujuannya ya. Kriteria 5.2.1, risiko dalam penyelenggara berbagai upaya puskesmas terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas, diidentifikasi dan analisis. Oke, ini jadi bicaranya adalah identifikasi dan analisis. Lalu untuk pokok pikirannya, setiap pelayanan puskesmas pasti menimbulkan risiko. Oleh karena itu wajib diidentifikasi dan minimalisir. Lalu program manajemen risiko merupakan pendekatan proaktif lah. Ini agak tipe ya, harusnya program manajemen risiko, dan meliputi komponen identifikasi risiko, integrasi risiko, pelaporan proses risiko, pengelolaan terkait tuntutan atau klaim. Nah, ini di sini kita bicara soal uang juga ya, keuangan. Lalu yang C, identifikasi risiko yang dapat didokumentasikan dalam register risiko. Lalu kategori risiko ini berkaitan dengan MFK, PPI, keuangan, dan lain sebagainya. Register risiko harus dibuat sebagai dasar penyusunan program Menris dan untuk membantu petugas puskesmas mengenal dan mewaspadai kemungkinan risiko. Oke, ini jadi dasar pembuatan program Menris. Puskesmas menyusun profil risiko dan melakukan penanganan risiko sebagai tahapan setelah pembuatan register risiko. Oke, jelas ya. Lalu ada penyampaian laporan Menris setiap 6 bulan kepada kepala puskesmas. Untuk EP yang pertama adalah disusun program manajemen risiko untuk ditetapkan oleh kepala puskesmas. Jadi di sini adalah pembuatan program manajemen risiko. Jadi saya sudah sempat searching teman-teman. Keywordnya itu adalah program manajemen risiko rumah sakit. Karena kalau puskesmas kayaknya saya kurang begitu seret sih dengan konten yang ada, jadi saya mencoba mencari dari versi rumah sakit. Oke, jadi kalau teman-teman search keyword berikut nanti akan ada nih beberapa file yang mungkin bisa menjadi inspirasi atau referensi ya. Cuma saya suka program Menris yang dari rumah sakit mana nih ya, kayaknya ini nih, dari rumah sakit RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta. Oke, tahunnya tahun 2018. Kenapa saya suka program ini? Karena program yang dibuat oleh RSUD ini sudah pas menurut saya gitu. Kalau kita melihat contoh-contoh yang lain nih, contohnya mohon maaf dari mana ya, dari Rumah Sakit Prima Inti nih, kalau saya lihat bentuknya, isinya itu lebih ke panduan atau pedoman gitu. Justru programnya malah kurang di sini kalau kita melihat format yang ada ya di sini. Nah, tapi dari RSUD ini formatnya sudah seperti format program, terdiri dari pendahuluan latar belakang, lalu juga ada tujuan yang dibagi menjadi 2, tujuan umum, tujuan khusus, lalu ada kegiatan pokok dan rincian kegiatan, lalu cara melaksanakan kegiatan, sasaran, jadwal pelaksanaan, dan evaluasi, dan pencatatan pelaporan. Nah, gitu. Cuma yang saya kurang seret juga di sini adalah ketika di poin 3, poin ini adalah poin 4, yaitu kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Kenapa saya kurang seret? Karena lagi-lagi di dalam program ini dimasukkan teori teman-teman, jadi copy paste dari peraturan manajemen risiko. Yang pertama kayak gini nih, kegiatan pokok program Menris di RSUD adalah sebagai berikut: menentukan konteks, itu yang pertama. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisis risiko. Yang keempat, evaluasi. Oke, secara keilmuan ini emang benar gitu, tapi kalau menaruh poin ini di kegiatan pokok tuh jadi bikin orang pusing gitu. Maksudnya apaan sih gitu. Jadi ada baiknya ya dibikin sesederhana mungkin aja gitu. Contohnya itu seperti ini nih. Kayaknya ini nih, Rumah Sakit Citra Medika Depok. Ini kalau saya lihat programnya sudah cukup
oke sih gitu. Simple tapi bagus nih. Oh maaf, bukan yang ini tapi yang ini kayaknya nih. Oh ini sama ya, kayaknya yang terakhir nih dari RSUD mana nih, RSUD Mampang Perapatan. Nah jadi kegiatannya itu simple kalau nggak salah teman-teman. Nah kayak gini aja sih nih, kegiatan pokoknya itu adalah, oh dia kayak gini doang ya, sama aja kayaknya. Berarti memang ya teman-teman bisa mengikuti contoh yang ada ya, karena seperti semua sama. Cuma kalau mau mengikuti contoh yang tadi di sini, harusnya sih oke-oke aja ya, karena poinnya itu adalah di sini. Kegiatan pokoknya itu adalah menentukan konteks, yang kedua itu adalah identifikasi resiko, yang ketiga itu adalah analisis resiko, yang keempat evaluasi resiko, yang kelima pengelolaan resiko, yang keenam monitoring dan review. Jadi ini adalah kegiatan pokoknya. Lalu selanjutnya itu adalah cara melaksanakan kegiatan. Cara melaksanakan kegiatan ini udah teknis ya. Yang pertama adalah identifikasi risiko, penetapan prioritas risiko, ketiga pelaporan tentang risiko, keempat manajemen risiko, kelima adalah penyelidikan KTD melalui RCA dan ETMEA gitu. Lalu kegiatan yang kedua adalah melaksanakan program pengawasan. Oke. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dengan K3. Nah, sebenarnya tidak hanya K3 saja teman-teman, melainkan juga teman-teman di PPI, teman-teman di KP, teman-teman di Mutu, dan juga teman-teman di MFK gitu. Tambahannya seperti itu. Oke, nah untuk jadwalnya silakan tentukan aja. Ini sebenarnya sudah oke sih ya. Nah, ini adalah contoh dari program teman-teman. Oke. Silakan dibuat aja sesederhana mungkin, gak usah yang terlalu teoritis ataupun ngejelimet, karena program Menris ini ada baiknya ya tidak hanya dibuat secara teori saja, tapi juga bisa diaplikasikan oleh seluruh unit gitu. Oke, yang poin kedua adalah tim mutu puskesmas memandu penata laksanaan risiko. Di sini yang diminta adalah dokumen dan wawancara. Jadi teman-teman silahkan buat sosialisasi program Menris beserta cara melakukan manajemen risiko gitu. Ini sih gampang ya, siapkan aja umannya. Jadi kalau teman-teman itu sudah punya contoh formatnya gitu, jadi bisa langsung aja diajarkan ke teman-teman yang lain gitu. Ini bisa dilakukan di Logbook atau bisa juga dilaksanakan di pertemuan khusus. Jadi siapkan dulu formulirnya, lalu nanti ajarkan staf yang puskesmas untuk membuat formulir identifikasi risiko seperti ini. Gitu. Jadi contohnya adalah yang di sini adalah manajemen office gitu. Jadi kegiatan apa yang menimbulkan sumber bahaya, hazardnya apa, potensial konsekuensinya apa, nilai risikonya apa, pengendaliannya bagaimana, risiko sisanya gimana. Nah, inilah yang diajarkan gitu ke seluruh staf atau minimal ke koordinator pelayanan yang ada di sana. Gampang ya. Lalu yang ketiga, dilakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Jadi setelah dibuat programnya, dilakukan sosialisasinya, silahkan minta unit untuk membuat identifikasi risiko masing-masing sesuai dengan kondisi unitnya masing-masing. Jadi nanti akan ada banyak nih file seperti ini. Ini kan contohnya ada di Office ya. Ya kan? Nanti mungkin di poli umum sendiri, di poli gigi sendiri gitu. Jadi minta mereka untuk membuat masing-masing. Dan pastikan setelah ini dibuat, tambahkan aja teman-teman kolom tanda tangan. Jadi dokumen ini bisa resmi gitu di sini nih. Disusun oleh kepala siapa dan diverifikasi oleh siapa gitu. Ketika ini sudah ditandatangan, dicetak dan didokumentasikan di unit masing-masing. Oke, poin selanjutnya adalah disusun profil risiko yang merupakan risiko prioritas berdasarkan evaluasi terhadap hasil identifikasi dan analisis risiko. Oke, untuk profil risiko sendiri sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Silahkan cek aja video berikut, klik ada di atas ya.
link di atas, silahkan diklik saja. Nah, ini sebenarnya tinggal teman-teman buat aja profil resiko berdasarkan identifikasi yang tadi sudah dibuat di sini gitu. Sebenarnya nggak terlalu ribet ya untuk 5.2.1 ini, karena yang penting teman-teman silahkan cari aja nih identifikasi resiko. Kalaupun mau searching ya searching aja, harusnya sih udah banyak ya. Kita coba searching identifikasi resiko puskesmas. Coba kita lihat. Nah, nih ada kan? Describe ada, terus juga di mana lagi ya, di scrap ya kayaknya ya. Yang lain kayaknya nggak ada. Coba kita cek filenya. Nah, ini udah ada nih di sini. Ini identifikasi resikonya seperti ini. Cuma ini versi yang simple sekali, jadi hanya unit pelayanan dan resikonya itu apa gitu. Lalu yang satu lagi, nah ini lumayan oke nih, dari Puskesmas Sukadami tahun 2022. Unit pelayanannya apa, resiko masalahnya apa, penyebabnya apa, peluang terjadiannya seperti apa, tingkat resikonya apa, penilaiannya apa, pencegahan apa, minimal share apa, tindak lanjutnya apa, penanggung jawabnya siapa. Nah ini sebenarnya sudah oke lah gitu. Nah ini kalau teman-teman cari describe, ini akan ada banyak sekali contoh-contoh lainnya nih, tinggal diklik aja nih di sini. Oke, ini mirip ya kayak sebelumnya ya, Puskesmas Wali Kukun. Coba ini kita cek lagi di puskesmas mana nih, UPTD Puskesmas Siunggam. Nah ini juga boleh nih, sama kayak tadi, versinya cuma dibedakan. Oke, ini ya silakan dibuat aja. Ini contohnya banyak sekali di Google, tinggal di download aja ataupun diamati, tiru dan modifikasi. Itu aja teman-teman, simple. Oke, nggak terasa sudah 12 menit ya. Nanti kita akan lanjut di 5.2.2. Sekian dari saya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.